Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufarrisli Alfa-Sasardo dari kelas TIA 2022A, NIM terakhir 020. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya dengan judul Sejarah Internet dari ARPANET hingga sekarang. ARPANET. ARPANET merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency. Jaringan ini merupakan induk dari teknologi internet yang sudah mendarah daging di setiap aspek kehidupan manusia. Jaringan yang menjadi konsep pertama pengiriman dan penerimaan informasi yang tidak mengenal jarak dan bisa memangkas waktu. Berawal dari tahun 1960, dari kekhawatiran tentara militer yang khawatir bahwa musuh mungkin menggunakan pesawat nuklir yang bisa mengejutkan Amerika Serikat, dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Kemudian TCP, Transmission Control Protocol atau IP, Internet Protocol. Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau yang biasanya disingkat TCP atau IP adalah sebuah standar yang dikembangkan dari akhir tahun 1970 oleh Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA sebagai media yang digunakan untuk komunikasi antara sebagai jenis komputer yang menggunakan tipe-tipe yang berbeda yang tergantung dalam jaringan komputer. Singkatnya, TCP atau IP merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk komunikasi data di komputer. Dengan menggunakan protokol ini, semua piranti maupun komputer dapat saling berbicara satu dengan yang lainnya. NFS-Net. NFS-Net adalah singkatan dari National Science Foundation Network, yang merupakan sebuah jaringan dari National Science Foundation yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat pada akhir tahun 1970 untuk bidang penelitian dan pendidikan. NSF-Net inilah yang dulu menggantikan ARPANET sebagai server internet sebelum kemudian diganti oleh pihak swasta komersial. Pada tahun 1984, NSF-Net merancang sebuah jaringan kecepatan tinggi yang dibuka untuk semua bidang riset universitas di Amerika. Jaringan ini pula yang kemudian membangun sebuah jaringan server yang menghubungkan 6 pusat superkomputer di San Diego, Boulder, Champaign, Pittsburgh, Ithaca, dan Princeton. World Wide Web atau WWW. Di 17 Mei 1991, ilmuwan komputer Inggris Tim Berners-Lee menerbitkan situs web pertama saat bekerja di CERN, Laboratorium Fisika Partikel Besar di Swiss. Saat bekerja di CERN pada tahun 1980-an, Berners-Lee mengamati betapa sulitnya melacak proyek dunia. Pada bulan Maret 1989, Berners-Lee memberikan proposal kepada manajer di CERN untuk sistem manajemen informasi yang menggunakan hypertext untuk menghubungkan dokumen komputer berbeda yang terhubung ke internet. Pada akhir tahun 90, Berners-Lee dengan menggunakan komputer NXT, rancangan Steve Jobs, telah mengembangkan teknologi utama yang menjadi landasan web, termasuk HTML atau Hypertext Markup Language untuk membuat halaman di web, dan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Awal mula web sebagai layanan yang tersedia untuk umum di internet dimulai pada tanggal 6 Agustus 1991 ketika Berners-Lee menerbitkan situs web pertama. Tepatnya situs tersebut berisi tentang proyek World Wide Web yang menjelaskan tentang web dan cara menggunakannya. Lanjut menuju internet tahun 2000-an. Perkembangan internet tahun 2000-an. Pada awal tahun 2000-an, platform media sosial mulai berkembang seperti Friendster dan MySpace muncul,
Dan dua hal tersebut mengubah cara orang berinteraksi secara online. Kemudian pada tahun 2004, muncul platform baru bernama Facebook yang didirikan oleh Mark Zuckerberg saat masih berkuliah di Harvard. Facebook sukses mempengaruhi perkembangan dunia melalui interaksi online antar tiap orang yang awalnya hanya di kampus Harvard, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan banyak lagi platform yang mulai berkembang seperti Twitter yang memperkenalkan format pesan singkat, kemudian LinkedIn dalam berhubungan secara profesional dalam bidang pekerjaan atau yang lain. Pada tahun itu, era internet sudah mulai menyebar luas dari berbagai aspek dari pekerjaan, mulai aspek sosial yang sudah terbantu oleh teknologi. Dampaknya juga akan mempengaruhi tentang opini publik pada informasi-informasi yang tersebar di internet. Dan yang terakhir, internet saat ini. Perkembangan internet saat ini. Di tahun 2020-an telah diperkenalkan jaringan 5G yang menjanjikan konektivitas super cepat dan mendukung perkembangan teknologi. Keamanan dan privasi data menjadi fokus utama dengan semakin banyaknya ancaman cyber dan perhatian terhadap perlindungan data pribadi pengguna. Hadirnya kecerdasan buatan atau AI yang diintegrasikan ke dalam aspek internet, termasuk pencarian web, pengenalan wajah, dan layanan berbasis AI lainnya. Lalu munculnya e-commerce yang bertumbuh semakin pesat, membuat orang lebih senang berbelanja melalui gadgetnya masing-masing daripada menuju tokonya langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.